Kami lanjutkan dialog ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Pak Rianto. Tadi sebelum jeda kan saya sempat tanya, Bang Ozi bilang katanya saksi yang meringankan sudah diberikan datanya ke pihak kepolisian, tapi ternyata belum ada pemanggilan. Sedangkan berkas sedang dipersiapkan nih untuk diberikan kejaksaan begitu. Bagaimana? Iya, saya sendiri juga heran ya. Ini sekarang kok kayaknya lempar-melempar. Saya tanya penyidiknya, katanya Dek kok itu kok dikirim sama-sama. Karena kita masih nunggu saksi yang meringankan yang katanya mau disampaikan kan yang gitu. Berarti kan saya pikir berarti kan yang dari sini nggak mengajukan kan. Ternyata kan dari Pak Kosinudin tadi bilang sudah mengajukan. Ya, Bang Petrus tapi sudah diberikan berarti data semua sudah, ya? Udah 1 bulan tapi yang kok lalu. nggak dipanggil-panggil kan gitu kan. Nah makanya itu saya juga nggak bisa jawab masalah ini. Tapi kalau dari ilmu penyidikan Pak itu yang namanya bukti sudah banyak kayak gitu itu Pak. Dan sudah rentang itu penyidikan sudah selama 8 bulan lebih itu. Itu penyidik itu terserah mau mengatakan ini berkasnya sudah lengkap apa tidak. Itu kewenangan penyidik untuk disampaikan pada jaksa itu. Menunggu ataupun tidak menunggu itu kewenangan dia aja. Terserah polisi dia saja gitu. Karena apa? Seandainya ini berkas nanti dikirim ke jaksa, kemudian jaksa mengatakan ini masih yang kurang, pasti akan dibalikan. Jaksa bisa saja menampung, kan jaksa juga mungkin bisa lihat di TV atau ini kemarin ada saksi yang mau disajukan tapi kok belum. Bisa saja nanti oleh jaksa dikembalikan lagi, itu tambahin dengan itu. Kira-kira. Tapi tanpa itu pun jaksa kalau menganggap ini sudah cukup ya dia bisa terima gitu aja. Nah, nanti yang bersangkutan itu tuh mengajukan saksi yang meringankan mungkin bisa menghubungi jaksa. Kan jaksa kan juga butuh juga kelengkapan daripada berkas itu. Jadi kayak gitulah mengenai masalah. Berarti nanti di pengadilan gitu ya? Kalau tidak bisa di jaksa ya di pengadilan. Cuman kesempatannya itu lebih sulit biasanya gitu. Kalau untuk saksi yang meringankan itu kalau sudah sampai di tahap di pengadilan itu sangat selektif karena hakim kan akan mikir itu lama tidaknya itu. Memang kesempatan paling bagus itu ya di tahap di penyelidikan ini, di waktu penyidikan ini. Tapi sekali lagi saya sampaikan ya, penyidik itu saya juga ngikuti kok dari dulu. Dari dulu sudah memberikan kesempatan itu untuk menyampaikan saksi ahli ataupun keterangan yang meringankan daripada pihak yang terpanggil ini. Tapi kan yang dari mereka kan dari dulu kan kayak gitu. Dipanggil klarifikasi aja dulu kan nggak mau menjawab. Jawabannya bahwa saya ngapain, saya itu pertanyaan tidak relevan dengan saya. Itu rugi, saya bilang gitu. Nah sekarang ada kayak gitu kan, makanya itu ya nggak apa-apa. Kita tunggu juga boleh, nggak ditunggu juga nggak apa-apa. Saya kira itu. Bang Petrus, kenapa nggak proaktif aja gitu, langsung mendatangi, kemudian menunggui, meminta diperiksa saksi-saksinya daripada menunggu panggilan? Begini, soal saksi menguntungkan atau saksi meringankan ini jauh sebelumnya sudah dibicarakan dengan penyidik bahwa para tersangka akan mengajukan beberapa saksi menguntungkan. Kemudian terjadi kesepakatan antara pihak kita dengan penyidik, ajukan nama-namanya, lengkap dengan alamatnya, nanti kita buat panggilan. Karena itu langsung kita kirim surat ke penyidik, ini loh nama-namanya, sudah dikirim semua. Nah, kemudian pada waktu mau gelar perkara, kita pikir mestinya saksi-saksi ini diperiksa dulu, baru digelar. Ternyata gelar dilakukan tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap saksi menguntungkan. Nah, kemudian sekarang kita dapat informasi berkas mau dilimpahkan ke penuntutan, ya, ke penuntut umum. Nah, kita berpikir bahwa nanti di penuntut umum pada tahap penelitian berkas pasti dikembalikan karena masih ada kekurangan mengenai saksi menguntungkan kok belum diperiksa karena surat yang kita ajukan ke penyidik sudah pasti dimasukkan di dalam berkas. Begitu jaksa peneliti melihat, loh ini ada permohonan saksi menguntungkan, tapi kok tidak ada BAP-nya. Nah, salah satu petunjuk nanti pasti soal itu. Sehingga berkas yang dikirim nanti keyakinan kami akan dikembalikan. Jadi soal saksi menguntungkan itu hak tersangka mengajukan, kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa. Jadi kalau berkas ini dilanjutkan tanpa memeriksa, pasti akan dikembalikan itu cacat. Di sini jaksa tidak mau. Baik. Bang Ade, mungkin kita bahas soal RJ ini, begitu ya. Ini bahasannya cukup panjang, tapi ada isu-isu miring juga. Mungkin kita, sekali lagi saya ingin konfirmasi ke Bang Ade, begitu ya, mengenai kebenaran kabar ini. Kalau misalnya pengajuan RJ ini, kan Pak Jokowi kemarin sudah memberikan statement juga. Ada syarat gak sih dari Pak Jokowi? Karena kalau kita lihat
tersangka ada banyak, tapi yang disebut namanya cuma 2 yang sudah ketemu. Apakah memang semuanya harus ketemu dulu biar dapat RJ atau gimana, ada syarat khusus nggak? Ya, syarat khusus itu tidak ada, sesuai dengan kesepakatan saja dari para pihak, baik pelapor maupun telapor. Ya kan, itu dulu. Kemudian di situ nanti akan duduk bersama tuh, tapi tidak harus ke semuanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa tindak pidana itu masing-masing individu sifatnya. Bahwa kemudian yang lain belum mendapatkan hidayah, itu kan urusan yang lain gitu loh. Bahwa kemudian ini terpenuhi mens reanya dan lain-lain sebagainya, itu nanti kita buktikan di pengadilan. Bahwa bagus, saya mendukung penyidik untuk tetap konsisten bahwa ini memang sudah harus masuk ke ranah peradilan, gitu loh. Nah kemudian kalau yang 2 ini mau restoratif, ya monggo. Karena memang, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan jadwal sih ya. Kapan adakan pertemuan, baik itu Pak Jokowi dan ini kan pertemuan pertama ini silaturahmi dulu nih. Saya menganggapnya begitu, bahwa pertemuan dulu, kalau semua pihak sudah sepakat, maka nanti pasti ada pengulangan. Atau semacam surat persetujuan tadi, baik dari pihak baik para pelapor dan para telapor, gitu loh. Semuanya kalau pasti. Melihat statement dari Pak Jokowi yang mengungkapkan pertemuan itu dengan Pak Egy dan Pak Damai, kemudian ada rencana restoratif justice, apakah itu sinyal bahwa Pak Jokowi akan menyetujui? Saya rasa itu sudah kelihatan kan, kalau memang Pak Jokowi tidak menginginkan itu atau tidak menyetujui itu, pasti kan nggak diterima juga di dalam pertemuan. Tapi saya yakini bahwa Pak Jokowi itu membuka pintu selebar-lebarnya untuk hal yang baik. Bang Ade, sebenarnya yang diinginkan Pak Jokowi apa? Semuanya saling memaafkan atau tetap pada statement awal bahwa ya lebih baik kita ketemu di pengadilan, ditentukan semuanya supaya hukumnya jelas apakah ijazahnya asli atau tidak dan tidak terulang lagi kasus? Ya memang harus ada pihak, artinya mentor pihaknya ini ya, atau aktornya yang menyampaikan ini melalui buku, ya katanya buku sih, kalau saya bilang sih clipping itu, ya kan. Terus kemudian menyampaikan bahwa ini palsu berdasarkan penelitian yang kita tahu, sekali lagi saya sampaikan bahwa analog itu fisik, bukan fotokopian. Tidak bisa kita menganalogikan forensiknya seperti itu. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa Fuslab sudah mengadakan penelitian dan itu ilmiah. Fuslab itu ilmiah sekali. Intinya tetap harus dibuktikan atau bisa damai kayak? Ya, kita lihat mekanisme apakah ini berlanjut terus juga pengasutannya, kemudian berlanjut terus ujaran kebenciannya, kan nggak fair juga. Oke, minta maaf, selesai. Terus buntutnya ada. Kan itu. Jadi kesepakatan pada restoratifnya juga harus jelas tuh di situ nanti. Kalau misalkan kesemuanya, katakanlah begitu, kesemuanya meminta maaf gitu loh, atau kesemuanya diterima maafnya, atau maaf-maafan lah. Yang satu gengsi soalnya dibilangin minta maaf ya, maaf-maafan lah gitu. Kemungkinan itu ada Bang Ade? Kemungkinannya pasti tidak ada yang tertutup untuk itu. Seorang negarawan, Pak Insinyur Haji Jokowi Widodo ini adalah negarawan. Tidak mungkin tidak menerima. Tetapi kalau sudah ditunjuk, mana ditunjukkan? Sudah ditunjukkan, fotonya lagi yang bermasalah. Ya kan, sudah restoratif. Kan bukan saya yang minta maaf, dia yang memaafkan saya. Kan nggak mungkin ada orang memberikan maaf tanpa ada permintaan, kan aneh kan? Gitu loh. Kan itu persoalannya. Baik, kita terakhir ke Pak Ari. Pak Ari, melihat ini seperti apa? Apakah kasus ini akan selesai jika semuanya ini bermaaf-maafan Pak dengan restoratif justice, atau proses hukum harus tetap berlanjut? Ternyata kan kita melihat bahwa kasus ini bukan kelompok A dan B saja. Tapi Pak Jokowi sendiri melawan ada 8 orang itu yang masing-masing berbeda kepentingannya kan gitu. Dan masing-masing punya strategi yang berbeda. Sekarang sudah jelas kalau dari Pak Egy sama Pak Damai itu kurang lebih dia ingin menempuh bahwa ini jangan sampai dipanggil lah, kan gitu kan, berarti dia mengendaki ini selesai restorasi justice kan gitu. Sementara dari pihak Pak Roy CS kan nggak mau ya. Berarti kan ini endingnya bisa yang ini nanti pakai restorasi justice, yang ini mungkin sampai di pengadilan. Kira-kira di-split aja begitu ya Pak ya? Bukan di-split, sekarang sudah di-split kan? Oh iya, oke. Ini dikirim, kemudian yang ini masih menunggu
tapi saya kemarin dengar ya dari penyidik, Pak, kami masih membuka kesempatan, Pak, kalau memang ada restorasi justice, ya kita harus menampung. Nah, saya kembali tadi ya, restorasi justice itu bukan ditentukan oleh mereka yang bersangkutan. Ya. Oke. Syarat daripada restorasi justice itu apabila ada perdamaian. Mau pakai maaf, mau apa enggak, yang penting itu damai lah. Yang tadinya bersengketa jadi tidak. Yang kedua, kerugian masyarakat itu dikembalikan. Kerugiannya material ataupun spiritual ya, ketentraman itu bisa kembali. Kalau tadinya dari kejadian itu ada yang saling merugikan, sudah dikembalikan kerugiannya. Itu syarat daripada restorasi justice. Jadi sekarang penyidik tinggal menunggu aja nih, maunya apa mereka kan. Kalau yang ini masih mau restorasi justice pasti dijembatani, pasti itu. Pasti. Oke. Kalau ini mau sampai pengadilan ya pasti dijembatani. Buktinya berkasnya Udah sudah dikirim. dikirim itu. Kayak gitu. Jadi menampung semua sesuai dengan pelayanan polisi pada masyarakat yang bersengketa. Seperti penyidik, masyarakat juga sekarang tinggal menunggu saja bagaimana jalannya. Ya, apa maunya lah gitu. Kita ngikutin gitu. Gitu, sekali lagi juga kita bisa belajar banyak begitu ya mengenai kasus ini. Terima kasih Pak Rianto, Bang Ade, Bang Petrus sudah datang bersama kita berbincang pagi ini ya.